Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. berjumpa. Kali ini komedi misteri 2021 kembali tayang bersama saya Baron Experience 19 kurang seperempat. Mana dia di acara Uka Gitu kan. Ukajo, Oh, Kajo, Uka anak, Uka oyoy. Kacot. Mana dia? Kali ini mungkin agak sedikit beda karena kemarin memang lama ya, cukup lama ya, Iya. nggak tayang. 2021 ini Comis akan mengadakan penelusuran secara live streaming gitu. Nah, ya. Ya, artinya betulan istilahnya Ya kita kayak kemarin lah waktu kita itu cuman Ya. nggak disiarin kan. ya Kan bisa diceritain kan sekarang kan. bisa. Kemarin itu sayangnya disayangkan kamera itu tiba-tiba mati. Sempat. Yang bikin aneh. Baterai full. Ketika pas detik menit ke 5 melonjak ke 6 tiba-tiba blank. Ganti batu pun sama. Setelah dicek ternyata kameranya nyala. Ya entah apa ya, nggak tahu apa ceritanya, nggak tahu gimana kok bisa kayak gitu. Ya mungkin itulah energi yang katanya energi entah negatif gitulah Ya. yang mungkin mereka tidak senang dengan kegiatan penelusuran seperti itu. Ya pada dasarnya ke depan mungkin ya kita nyari situasi yang beda lah, suasana yang beda. Intinya menghibur para pemirsa Karsa TV ya, khususnya umumnya netizen. Jadi berhubung kita belum melakukan penelusuran, kita cerita aja lah yang misteri. Jadi punya cerita yang serem-serem, ceritain aja. Punya sih pengalaman kecil. Ya. Waktu kecil nih ya. Diceritain aja. Jadi waktu kecil tuh ya. Waktu kecil kan suka namanya Soalnya digedein dikit. anak-anak kan suka main petak umpet. Ya. Nah, pas main petak umpet tuh lari ke kuburan. Inputnya. Nah, karena kan kuburan sepi nggak ada yang tahu. Ternyata di kuburan ada yang megang kakinya. Nah, setelah kakinya dipegang sama orang tuanya datang semua, ini tangan itu masih megangin Itu yang megang dari bawah kuburan. dari dalam tanah itu. Nah, di dalam tanah pokoknya anak udah nangis, udah itu. Nah, ternyata yang bisa nolongin anak kecil ini cuman anak kecil lagi temennya yang nggak ikut pentak umpet. Gampang itu mah Pak Kiai, ada Pak Kiai segala. udah manggil, gampang Pak Kiai kecil itu mah. Orang tuanya udah nangis. Coba kalau bisa dikasih upah lah, katanya. Udah dikasih 10.000 ya. Ternyata nggak pakai doa. Apa? Nah, ini pas tangannya kan megang ini nih. Nah, anak kecil itu ngomong, kacang panjang, yang panjang jadi ya. Dalam kubur gini. Tahu lu. Nah, langsung lepas. Jadi lepas kan. Oh iya. Jadi kalahnya sama kacang panjang. Jadi setannya setan kacang panjang. Kalau saya pernah bukan denger cerita ya. Ntar dulu. Oh, iya. Tahu lu. Jadi zamannya saya suka beliin udang tuh di Tancang. Kan di sini. Pribadi bukan itu. Mungkin pengalaman pribadi juga karena saya dulu itu sering beli udang untuk mancing kan. Jadi kalau beli itu jam 3 subuh gitu ke Tancang itu. Jadi Tancang itu suasananya rawa gitu ya. Biasa buat udang itu. Tancang jembatan situ. Nah, jembatan Seriwi itu perbatasan antara Cilegon dan Anyer itu disebutnya Ambalat itu. Oh iya, Ambalat. Jadi waktu itu tuh si tukang tancang itu ya, si tukang nyodo itu kan Nyodo itu apa ya, nyodo. Bisa dijelaskan. Nyodo itu Nyerok udang. udang didorong itu tuh sodo kalau di sini namanya. Ya, jaring modelnya tapi yang didorong itu kecil. Oh iya. Waktu itu tuh kan dulu mah si tukang sodo mah ngerokoknya rokok ini nih apa? Ya lintingan. Lintingan yang apa sih namanya? Kawung. Kawung. Ya, kawung. Jadi si rokoknya kan habis sih, si bakonya. Si tembakonya itu habis. Karena dia kebelet, kan biasa orang dulu mah istilahnya apa ya?
pusing lepas sembari ngising lepas sembari ngising karena si bakonya habis jadi dia dicampurin menyan biar penuh satu linting gitu. Iya. Jadi pakai menyan aja dicampur nongkrong pakai celana kan di tempat gelap-gelap namanya di situ rawa kan ngerokok nyalain rokok kaungnya yang campur menyan itu otomatis ada yang datang Karena menyan yang dibakar. karena menyan kecampur bako itu pas keluar gede hitam. Si tukang tancang itu ya grogi jelas orang gede hitam gitu keluar kan makhluk entah itu apa pokoknya makhluk hitam gede ngomonglah si makhluk gaib tersebut sambil begini ngomong sama si tukang tancang itu yang lagi ngerokok sambil ngisi lo mau ke bina-binang ngising aja ngundang-undang gua. Enggak, ke Bina-Bina itu apa ya? Terlaluan. Lo mah terlalu katanya apa boker aja ngundang-undang gua apalagi mau ini katanya ya protes lah si setannya itu si makhluknya itu mengising aja diundang-undang katanya gua katanya. Terus ada lagi cerita mungkin Bapak Diki silahkan Ada. coba duduk sini di pangku. Ini benar-benar misteri yang apa namanya, boleh dibilang kalau menurut saya sih itu hebat, misterinya hebat sebenarnya. Misteri hebat itu ngerti nggak Bapak ini? Misteri yang betulan gitu. Iya, misterinya hebat itu Pak. Jadi waktu itu ada beberapa orang sempat ketakutan Pak. Ketakutan karena ada yang meninggal, tapi yang meninggalnya itu posisinya lagi lagi hamil. Oh iya. Lagi hamil, Meninggal. mau ngelahirin nggak bisa keluar. Akhirnya si perempuannya, si ibunya meninggal, si bayi yang di dalam perut juga meninggal. Nah, terus Karena itu pada waktu itu si ada yang bilang, aduh gimana ya ngomongnya, ada yang bilang kalau tali pocongnya kuburannya digali terus tali pocongnya diambil, itu berkhasiat. Kalau orang Sunda Banten bilangnya itu kebebeng. Kebebeng itu nggak bisa ngelahirin, bayi sama ibunya meninggal. Dikuburnya juga ininya posisi perutnya posisi hamil gitu. istilahnya si bayinya kan belum keluar masih dalam Belum perut. keluar, Ya. masih dalam perut, nggak dioperasi lagi kan. Ya. Akhirnya dikuburkan pada waktu itu, jadi ditungguin gitu kuburan itu. Saya rada lama nih ngomongnya. Supaya si tali pocongnya nggak diincar orang yang tidak bertanggung jawab. Gitu. Betul, iya. Memang supaya itu kuburannya nggak Itu si digali. tali pocongnya nantinya buat apa gitu? Berkhasiat katanya berkhasiat itu Untuk apa itu? kebal bacok, Oh, buat pedot lah ya. ilmu kanuragan, Oh iya. terus buat dipakai main judi menang terus katanya gitu. Dia mah cuman ini ya kali ya. Kalau ini mah aliran hitam kali ya. Ini. Aliran hitam, pastinya aliran hitam. Kalau udah yang meninggal digali kemudian tali pocongnya diambil, itu aliran hitam. Menyesatkan sangat itu. Menyesatkan. Nah, pada waktu itu setelah lebih dari 40 hari, kurang lebih 2 bulanan setelah itu, si kuburan ini bolong. Ada yang bongkar. Iya, bukan ada yang bongkar, nggak tahu itu. Kalau ada yang bongkar apa enggaknya, sampai sekarang masih jadi misteri. Oh, belum ketahuan. Waktu itu saya juga, karena saya masih sekolah waktu itu, aksesnya itu dari rumah saya ke sekolah. Nah itu makam itu di antara rumah saya ke sekolah itu. Oh, gitu. melalui jalurnya itu. Melalui jalur itu. Jalannya ya. Iya, pas begitu saya ngelihat, bener Pak, kuburannya bolong, dalam banget. Dan kalau di zaman sekarang, kalau udah viral kali ya di media sosial ya. Iya. Karena waktu itu belum ada kamera, HP juga masih Jadul lah. Yang monokrom iya, ya. yang monokrom. Nah itu si mayatnya nggak ada Pak. Ada yang ngambil. Nggak tahu ada yang ngambil, nggak tahu, emang katanya, kalau kata yang orang di situ mah katanya nyari pertolongan supaya isi perut si bayinya ini dikeluarkan.
Oh, ada yang bilang begitu gosipnya. Tapi kalau ada yang ngambil posisi makam, si mayat kan terlentang ya, Iya. posisi begini. Tapi itu kuburan itu bolong aja kayak gini nih, Iya, seperti digali gitu kan. tembus Pas gitu, tengah-tengahnya. pas tengah-tengahnya. Dalam itu. Ya sedalam makam itu, Seukuran itu. Nah di situ udah mulai geger tuh penampakan, tiap hari ada penampakan, ada yang bikin saya waktu itu nggak bisa tidur. Emang ada apa namanya, waktu sekolah itu tata boga tak apa itu namanya, masaknya dibawa ke sekolahan. Nanti nih masak nih, misalkan masak di rumah, dibawa ke nanti besok pagi dibawa ke sekolahan, nanti dinilai itu sama gurunya Ya, gitu. terus Waktu itu malam itu saya sama teman-teman itu, yang perempuan di dalam tidurnya, kalau yang laki-laki di luar teras, ya, ngampar apa namanya, ngegelar gelar itu sama. Oh, cuman yang sama. Pengen tahu artinya? Ya, lanjut saja sampai akhir nontonnya ya. Oke guys. Tiker. Sama kan tiker. ngegelar tiker. Nah ada suara yang perempuan ketawa. Emang saya ngedengar asli. Perempuan suara perempuan ketawa itu cekikikan kayak di film-film horor lah. Ya, mungkin kuntilanak kali gitu ya. Stop dulu. Nih, gini nih ketawanya guys. Jangan banyak-banyak ketawanya. Lanjut ya guys. Tar dulu. Sebelum lanjut, dukung terus channel ini. Tonton sampai akhir ya guys. Jangan lupa subscribe. Itu terus terang aja, saya takut. Waktu itu takutnya karena kebayang yang ada di pikiran saya bukan muka hantunya, bukan, tapi yang kebayang sama saya itu kuburan bolongnya itu. Saya ketakutannya pas ngeliat kebayang di muka itu kuburan bolong itu aja. Tapi bapaknya teman saya punya keberanian nyamperin Ke kuburan itu. bukan nyamperin sumber suara itu. Sumber suara. Pas begitu nyamperin sumber suara, makhluk ini menurut cerita yang nyamperin dengan dua pemuda di daerah situ, pas begitu ngelihat duduk di apa namanya jembatan itu, ada yang ininya nih, cor-corannya itu. Ya, ada untuk kayak buat duduk gitu kan ya. Cor-coran terus besi, kan di sini cor-coran lagi kan. Bisa duduk di situ. Ya, ada yang duduk di situ di cor-coran itu, tapi ngadep ke kali, ke arah kali. Ya. Ke sininya kan jalan. Si makhluk itu. Si makhluk itu. Ternyata pas yang bikin saya takut banget sampai sekarang, maksudnya nggak mau nyamperin lagi daerah itu karena emang jauh dari ini sih, jauh dari pasar tradisional aja jauh gitu, agak ke dalam gitu. Yang bikin serem itu pas begitu duduk ngadep ke kali, tapi pas begitu ditengok, dianya nengoknya sampai kepalanya muter ke 360 derajat. Nengok begitu, terus dianya begini. Gitu. Jadi keluar apa namanya? Taring. Ada taringnya itu, giginya panjang-panjang katanya, kata orang yang nyamperin itu. Itu mah emang kalau dibilang nyata apa enggaknya wallahu alam bisawab. Cuman yang pasti saya dengar cerita ini dari orang-orang sana langsung gitu. Ada lagi, Pak. Cerita lagi ini mah, kalau ini mah cerita, ini mah dongeng. Lain cerita nih, lain judul. Judul udah. Jadi gini, ada di situ tuh, di suatu daerah itu ada yang namanya Bangor. Jurig Bangor. Oh, namanya. Iya, disebutnya Jurig Bangor. Karena Bangor itu menampakkan dirinya siang hari. Oh ya, nggak punya malu lah ya. Iya, setelah maghrib. Apalagi tengah malam, kedoyannya. Cuman diusir dari kampung itu susah, Pak. Tuh, bisa dibacain ayat kursi dia bisa. Malah dianya ngikutin. Oh, berarti itu masuknya mungkin jin Islam kali ya? Mungkin kira-kira dibacain Yasin
Bisa. Dia juga bisa. Wih, boleh tuh. Berarti iya itu jin Islam. Dibacain ayat-ayat suci Al-Qur'an, dia juga bisa. Nah, akhirnya supaya keusir. Takluknya sama anak kecil. Anak kecilnya pas begitu ngelihat hantu, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Hantunya langsung mikir, "Hah? Gua mau dimakan sama bocah." Kabur dari situ. Berarti Dari situ udah gak ada lagi hantunya, udah hilang sekarang. berarti dia takut sama doa makan ya. Iya. Ah. Karena hantunya kan bisa, Yasin bisa. Iya. Ayat kursi bisa. Pas begitu dibacain doa makan, Nah, dikirain mau dimakan. dikirain mau dimakan sama anak kecil, jadi kabur. Itu jadi ngusir hantunya di daerah itu. Mungkin Pak Ade mau nambahin cerita lagi. Ada cerita-cerita horor itu emang menurut kepercayaan orang kita itu masih kental banget, dan emang intinya kita harus percaya dengan hal gaib Ya. Karena meyakini ini yang gaib kan salah satu rukun iman. betul. Salah satu rukun iman meyakini yang gaib, dan Allah menciptakan setan, jin, dan manusia untuk menyembah Allah. Cuman setan mah nggak mau. Menciptakan jin, setan dan manusia gitu. Bukan. Setannya mah nggak tahu di mana, jin di mana. Tapi Jin, kita setan dan manusia. Biasa ngopi dulu ngopi. Kopi dulu. Ini kopi siapa? Kopi gue ini Pak tadi. Insya Allah, kalau kita menghargai sesama manusia, kita menghargai sesama ciptaan Allah, kita nggak saling mengganggu, kita hidup rukun. Tidak dipungkiri kalau kita itu berdampingan dengan hal-hal gaib. Kita manusia berdampingan dengan jin, kita manusia berdampingan dengan setan. Tapi kadang manusia sendiri yang bisa dirasuki oleh setan. Ya, betul. Dirasuki oleh jin. Makanya dari cerita yang nyeleneh kita kali ini, ambil hikmahnya yang bagus-bagus, yang enggak bagus buang. Pemirsa Karsa TV, pemirsa YouTube udah pada pinter. Udah pada pinternya apa? Menyortir. Ya. Mana yang bagus Ya, betul. diambil, Ya. mana yang jelek dibuang. Ya kan? Jadi Gitu kan? tidak ditelan mentah-mentah lah. Tidak ditelan mentah-mentah. Kalau kita ada salah-salah kata, Ya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. karena memang niatnya untuk menghibur. Menghibur aja kita. Ya, jangan lupa Awal 2021 kita diawali dengan acara Comis, diawali dengan begini dulu. ya, kalau ada kritik, saran, masukan buat Karsa TV, datang aja. Kita nampung, komen di bawah. Jangan ragu-ragu, kita nggak bakalan ngebully siapapun. Kita memperbaiki. Kita akan memperbaiki performa kita lebih ditingkatkan lagi. Jadi kalau cerita misteri itu, kalau cerita-cerita mistis itu memang dari dulunya Memang sudah ada. bukan di Indonesia aja, Iya. kental sekali gitu. Cerita-cerita mistis di dunia ini. Sebenarnya saya punya banyak banget cerita misteri dari boleh dibilang dari leluhur ya, dari leluhur. Nantikan aja cerita-cerita misteri di Karsa TV. Hari ini kita akhiri cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan Bapak pembawa acara aja, kenapa saya yang nutup? Ini saya mau ngomong. Pulang dulu. Ini saya mau ngomong. Saya pulang dulu. Terima kasih atas ceritanya. Oke, pemirsa Karsa TV, sampai di sini. Jumpa lagi besok di acara komedi misteri Okaju, Okana, Okacut, mana dia bersama saya Baron Breren 19/9. I love you sama Godin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.